Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, Pak Guru di sini. Kali ini Pak Guru akan membagikan sebuah video tentang pembahasan latihan soal penilaian akhir tahun atau PAT kelas 4 tema 8. Nah, sebelum anak-anak melanjutkan untuk menyimak video ini, jeda dulu videonya. Silahkan anak-anak cek di kolom deskripsi. Di situ ada link untuk menuju ke soal Google Form-nya. Silakan anak-anak buka linknya dan anak-anak untuk coba mengerjakan soalnya. Setelah selesai mengerjakan soal, jangan lupa lihat skor anak-anak dan nanti lanjutkan untuk melihat video ini sebagai bahan penjelasan untuk kalian. Itu ya. Untuk mempersingkat video, nanti Pak Guru di dalam deskripsi juga ada segmen-segmen. Silahkan anak-anak lihat segmennya, pembahasan per mata pelajarannya, karena video ini nanti akan panjang. Gitu ya. Kita mulai pembahasannya. Oke, nanti akan seperti ini anak-anak ya. Yang pertama dilakukan adalah menuliskan nama. Pak T. Jangan lupa membaca petunjuknya dulu ya anak-anak ya. Untuk sekolahnya SDN 3 No. Misalkan seperti itu. Baru kita bisa melanjutkan ke tahap soal ini wajib diisi. Soal yang pertama adalah PPKN untuk KD 3.3. Nomor 1. Berikut ini yang termasuk arti dari keragaman karakteristik individu adalah yang mana? A. Persamaan ciri-ciri khusus pada setiap manusia. B. Perbedaan ciri-ciri khusus pada setiap manusia. C. Persamaan dan perbedaan ciri-ciri khusus pada setiap manusia. Atau D. Perbedaan ciri umum setiap manusia. Jawabannya adalah B ya. Perbedaan ciri-ciri khusus pada setiap manusia. Namanya saja keberagaman karakteristik, berarti menunjukkan adanya sebuah perbedaan. Nomor 2. Dari tabel berikut yang termasuk keragaman fisik adalah, ingat fisik itu berarti anggota tubuh. Ya, kita cari saja yang anggota tubuh. Oh, warna kulit, betul. Berarti 1 masuk. Jenis rambut, betul. Berarti 2 masuk. Warna baju, bukan. Baju itu bukan fisik. Tinggi dan rendah badan, betul. Berarti 4. Bentuk rumah bukan termasuk fisik. Berarti 5 tidak termasuk. 6, berat badan. Nah, berarti jawabannya adalah yang seperti itu ya. Nanti anak-anak cari satu persatu, pastikan nomornya ini jangan sampai keliru. Itu ya. Nomor 3. Ayah memiliki kegemaran berlari. Adik dan aku suka bersepeda, sedangkan ibu gemar memasak. Meskipun kami memiliki kegemaran yang berbeda, kami selalu hidup rukun dan saling membantu. Berdasarkan narasi di atas, salah satu manfaat keragaman kegemaran dalam keluarga adalah A. Saling bertengkar karena kegemaran berbeda. B. Saling menghina dan tidak menghormati. C. Saling menghormati tapi masih bertengkar. D. Hidup rukun dan saling membantu. Jawabannya adalah D. Hidup rukun dan saling membantu. Itu ya. Karena di sini nih, kami selalu hidup rukun dan saling membantu. Nih. Nah, gampang ya. Lanjut soal nomor 4. Identifikasi keragaman sifat individu yang benar berdasarkan gambar di bawah ini adalah, ini gambar anak menyapu, ini gambar anak yang malas ya, ini berantakan sekali. Ini gambar anak yang marah-marah. Nih lihat, ini gara-gara kamu main ke kakak jadi rusak. Duh, adiknya dimarahin nangis deh. Nomor 4. Kamu tidak apa-apa kan? Oh, ini baik hati nih, suka menolong. Nomor 5, ini jujur nih. Ini mengembalikan ya, bukan malah mengambil uang, ini mengembalikan barang kelihatannya. Jadi ini baik. Urutannya 1 rajin, oke, benar, rajin karena menyapu. 2 pemalas, benar. 3 pemarah, benar. 4 penolong, benar. 5 jujur, benar. Oke, berarti jawabannya adalah yang A, 1 rajin. Yang B, Pak, 1 pemalas, ya mosok nyapu pemalas. 1 rajin, benar. Pemalas, benar. Penolong, Nomor 4 jujur. Oh, apa hubungannya menolong dengan jujur? Kan tidak ada hubungannya nih. Salah ya. Jadi jawabannya yang benar adalah yang A. Nomor 5, berikut yang termasuk salah satu cara menyikapi keragaman karakteristik di sekolah adalah
A. Berteman hanya dengan orang yang berasal dari daerah yang sama. B. Berteman dengan siapapun tanpa memandang suku, ras, dan agama. C. Tidak mau berteman karena sukunya berbeda. D. Mau berteman asalkan dibelikan es krim. Es krim. Oke, lanjut. Jawabannya adalah yang mana nih? Berteman dengan siapapun tanpa memandang suku, ras, dan agama. Itu contoh menyikapi keragaman karakteristik di sekolah. Banyak yang B ya. Nomor 6. Berdasarkan data di atas, yang termasuk manfaat keragaman karakteristik di sekolah adalah, nah itu ada tabel tuh, ada data A sampai F. Kita cek. Mau menang sendiri itu bukan manfaat keragaman, berarti yang ada huruf A-nya salah. Berarti yang ini, pilihan A ini tidak benar. Menghargai perbedaan, betul. Selalu ingin dihargai, salah. Berarti yang ada jawaban C-nya salah. Berarti pilihan A dan B salah. Pilihan D juga salah karena ada C-nya. Berarti jelas jawabannya benar adalah yang C. Seperti itu anak-anak cara menjawabnya. Pak Guru kasih cara cepat menjawab soal seperti ini. Jawabannya berarti C. Nomor 7, kegemaran memiliki banyak manfaat bagi diri kita. Berikut ini yang merupakan manfaat dari kegemaran adalah A. Menumbuhkan perasaan sedih, tidak mempunyai teman. C. Menghabiskan uang. D. Membuat hati bahagia. Nah, kalau kita memiliki kegemaran dan kita lakukan itu kan, kenapa kok kita melakukan terus kegemaran kita? Misalkan, Pak Guru gemar makan mie ayam. Kenapa kok Pak Guru gemar makan mie ayam? Ya karena suka. Kalau Pak Guru sudah makan mie ayam, berarti Pak Guru bahagia. Seperti itu kegemaran ya. Jawabannya D. Nomor 8, cara yang tepat supaya kegemaranmu tidak mengganggu orang lain adalah A. Bebas melakukan kegemaran meski membuat orang kesal. B. Melakukan kegemaran dimanapun kita berada. C. Melakukan kegemaran di tempat yang khusus dan waktu yang tepat. D. Dilakukan dengan penuh sukacita dan melibatkan orang banyak. Jawabannya adalah yang C. Melakukan kegemaran di tempat khusus dan waktu yang tepat sehingga tidak akan mengganggu orang lain. Nomor 9. Masyarakat di Indonesia terdiri atas beragam karakteristik yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Sehingga masyarakat Indonesia disebut masyarakat yang apa? Yang majemuk. Jawabannya majemuk. Oke, pastikan anak-anak dalam menjawab ini tadi menggunakan huruf kecil ya, agar terbaca oleh sistemnya. Majemuk itu berarti Indonesia terdiri atas beragam karakteristik, majemuk. Kemudian nomor 10, karakteristik pakaian adat daerah masyarakat Indonesia dapat mempererat apa? Mempererat persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan. Nah, ini jawabannya persatuan dan kesatuan. Nomor 11, sebutkan 3 manfaat adanya keragaman karakteristik individu dalam masyarakat. Nah, ini disuruh untuk menyebutkan 3. Banyak ya. Misalkan yang pertama menumbuhkan sikap nasionalisme. Berikutnya alat pemersatu bangsa. Nah, ini alat pemersatu bangsa. Berikutnya yang terakhir adalah menciptakan identitas bangsa. Menciptakan identitas bangsa. Nah, ini 3 manfaat adanya keragaman karakteristik individu di dalam masyarakat. Jawaban ini masih luas. Silakan anak-anak kembangkan dengan pemahaman anak-anak sendiri ya. Ini tidak melulu harus berpedoman pada ini. Ini hanya contoh jawaban dari Pak Guru saja. Makanya di sini diberi nilai 0 karena jawabannya sangat luas ini. Ya.
Soal PPKN telah selesai, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal bahasa Indonesia untuk KD 3.9 dan 3.10. Nomor 1. Cerita rekaan yang sengaja dikarang oleh pengarang mengenai peristiwa baik nyata maupun hanya khayalan disebut cerita. Ingat, cerita rekaan. A. Fiksi, B. non-fiksi, C. semi-fiksi, atau D. rakyat? Jawabannya adalah A. Fiksi. Jadi cerita fiksi itu cerita rekaan ya, bukan cerita asli, hanya rekaan. Cerita fiksi. Kalau non-fiksi itu berarti ya cerita berdasarkan peristiwa nyata. Nomor 2. Dari tabel di bawah yang termasuk ciri-ciri cerita fiksi adalah mana nih? Cerita fiksi itu cerita rekaan, berarti ceritanya berdasarkan kehidupan nyata. Berarti bukan. Yang ada angka satunya bukan. Satu bukan. Imajinasi atau khayalan benar. Berarti angka 2 benar. Memiliki amanat atau pesan moral. Betul. 3 betul. Nomor 4 menghibur pembaca. Apakah menghibur? Bisa jadi ini. Ya, bisa jadi ya, menghibur juga. Kemudian isi ceritanya tentang perjuangan. Isi ceritanya tentang perjuangan. Ya, ada juga disajikan dalam alur cerita loh. Nah, ini tidak. Kalau disajikan dalam alur cerita itu berarti cerita non fiksi. Berarti jawabannya adalah 1 2 2 3 4 5. Berarti jawabannya adalah yang B. Itu ya. Nomor 3, tokoh dalam cerita di atas. Nah, ini disuruh membaca cerita dulu. Ada cerita, Kasuari memiliki badan besar dan sayap lebar. Dia mampu terbang tinggi, namun Kasuari amat serakah. Dia memetik banyak sekali buah yang masak sehingga burung-burung lain tidak kebagian. Oleh karena itu, tidak ada seekor burung pun yang mau berteman dengannya. Tokoh dalam cerita di atas adalah mana? Pipit, elang, Kasuari, atau merpati? Jelas, jawabannya adalah C, Kasuari. Dibaca nada ya. Nomor 4, dongeng yang berisikan cerita hewan-hewan yang mempunyai tingkah laku mirip dengan manusia disebut apa? A. Sage, B. Mite, C. Legenda, atau D. Fabel? Jawabannya adalah D. Fabel. Legenda itu cerita zaman dulu, asal-usul suatu tempat, seperti itu. Kalau mite itu cerita tentang dunia lain, hal-hal mistis seperti itu. Kalau sage itu cerita kepahlawanan ya. Misalkan tentang kerajaan seperti itu, sage. Nomor 5, berdasarkan tabel di bawah yang termasuk pasangan jenis tokoh cerita dan pengertian yang tepat adalah, nah jadi tokoh cerita itu ada 3 ya, protagonis, antagonis, dan tritagonis. Tinggal kita pasangkan aja. Protagonis itu karena huruf awalnya P berarti positif, berarti dia watak baik. Protagonis 1 pasangannya dengan yang C, berarti 1C. Berarti yang selain 1C salah, berarti yang 1A 1B ini salah. Jawabannya kalau enggak A ya B. Nomor 2, antagonis. Antagonis itu kebalikannya protagonis, berarti dia watak jahat. Berarti nomor 2 pasangannya dengannya B. Tinggal dicari aja 2B. 1C, 1C. Oh, jawabannya berarti yang A. Karena yang tritagonis pasangannya adalah penengah, tokoh penengah tritagonis itu. Pasangannya 1 dengan C, 2 dengan B, 3 dengan A. Jawabannya adalah yang A. Ini ada bacaan untuk menjawab soal nomor 6, 7, dan 8. Judulnya Roro Jungrang. Nah, anak-anak bisa membaca ya bacaannya terlebih dahulu. Pak Guru lanjut ke soalnya untuk mempersingkat waktunya ya. Nomor 6, dari cerita di atas perbedaan watak Bandung Bondowoso dan Roro Jungrang adalah, Bandung Bondowoso bagaimana sih wataknya di cerita itu? Wataknya dia adalah tamak. Tamak itu dia tidak puas, apa-apa harus terturuti, itu namanya tamak. Rakus ya, seperti itu. Pokoknya keinginannya harus terwujud, itu namanya tamak. Kemudian Roro Jungrang itu dia cerdik. Kenapa kok cerdik? Nah, dia meminta membangunkan 1000 candi sebelum terbit matahari ini. Nah, dia cerdik. Bandung Bondowoso gagal. Kenapa kok gagal? Karena si Roro Jungrang itu kan cerita lanjutannya ya.
Roro Jomblang itu cerdik, dia memukul alu ke tempat untuk itu menumbuk padi supaya ayam berkokok. Padahal itu masih malam, tapi karena ayam berkokok dikiranya sudah pagi. Jadi jin-jin yang membantu Bandung Bondowoso membangun candi, dia pergi. Jadi candinya hanya tinggal 999 candi, kurang satu candi lagi. Tuh, berarti jawabannya adalah yang C. Bandung Bondowoso Tama, Roro Jomblang cerdik. Nomor 7, tokoh yang berwatak antagonis dalam cerita di atas adalah antagonis itu wataknya jahat. Nah, watak jahatnya siapa? Roro Jomblang atau Bandung Bondowoso? Jawabannya adalah D, Bandung Bondowoso. Nomor 8, tokoh utama cerita di atas adalah tokoh utama itu adalah tokoh yang berulang kali disebut dalam cerita, yang menjadi inti dalam sebuah cerita, itu namanya tokoh utama. Nah, di judulnya saja sudah jelas, Roro Jomblang, berarti tokoh utamanya adalah Roro Jomblang. Tuh, jawabannya B. Nomor 9, cerita lama yang mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah kejadian asal-usul suatu benda, kejadian di suatu tempat atau daerah disebut, tadi Pak Guru sudah menjelaskan di awal, legenda. Siapanya ya? Nomor 10, tokoh yang memiliki peranan penting dalam sebuah cerita disebut tokoh apa? Tadi Pak Guru sudah menjelaskan, contohnya Roro Jomblang tadi, yaitu tokoh utama. Ini ada bacaan lagi, nelayan dan ikan mas, untuk mengerjakan soal nomor 11. Soal nomor 11, berdasarkan cerita di atas, sebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut beserta sifat tokoh tersebut. Dalam sebuah cerita dikisahkan ada sepasang suami istri yang sudah tua dan hidup sederhana. Sebut saja namanya kakek dan nenek. Mereka tinggal di gubuk reot di tepi pantai. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kakek bekerja sebagai nelayan, nenek di rumah mengerjakan pekerjaan rumah. Pagi itu kakek mencari ikan menggunakan jala. Hampir seharian kakek menjala tetapi belum juga mendapatkan ikan. Hingga akhirnya jala kakek bergerak, ternyata kakek mendapat ekor ikan emas. Kakek sangat terkejut karena ikan emas tersebut bisa berbicara. Ikan emas minta dilepas ke laut, sebagai imbalannya permintaan kakek akan dipenuhi semua. Kakek pulang dengan tangan hampa, nenek yang sudah menunggu lama di rumah marah. Nah, disuruh menyebutkan tokoh-tokohnya. Siapa saja di sana tokohnya? Yang pertama ada kakek, jelas tuh ada kakek. Ada kakek. Kakek itu sifatnya apa? Sifatnya dia penyabar. Kan sabar kakeknya menunggu ikan tadi nggak dapat malah dilepaskan kan? Jadi sabar, penyabar, baik hati juga boleh. Kemudian nenek itu sifatnya apa? Pemarah. Disebutkan di kalimat terakhir nih, kakek pulang dengan tangan apa? Nenek yang sudah menunggu lama di rumah marah. Berarti kakek, neneknya sifatnya pemarah. Dan yang berikutnya ada ikan mas. Ikan mas ini sifatnya adalah suka menolong. Nah, tuh jawabannya itu ya. Oke, soal bahasa Indonesia telah selesai dikerjakan. Kita masuk ke soal berikutnya, yaitu soal IPA untuk KD 3.4. Soal nomor 1, tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda itu disebut A. Gerak, B. Energi, C. Listrik, atau D. Gaya. Jawabannya adalah D. Gaya. Jadi gaya itu tarian atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Keadaannya yang bagaimana Pak? Bisa saja benda diam menjadi bergerak, atau benda bergerak menjadi diam, atau benda yang sudah bergerak nanti akan berbelok atau berpindah arah atau berbelok arah. Itu semua diakibatkan karena adanya gaya. Nomor 2, pada saat meja didorong, yang terjadi pada meja adalah, ini menggunakan gaya ya. A. Bergerak ke belakang, didorong, berarti nggak mungkin ke belakang kan? Kalau ke belakang itu berarti ditarik.
B. Diam di tempat. Ya masa meja didorong diam? Kecuali mejanya memang meja permanen, ya nggak mungkin bisa didorong. Ini kan meja-meja biasa ya. Jadi otomatis bisa bergerak. C. Bergerak ke depan. D. Menggelinding ke samping. Jawabannya jelas adalah yang C. Bergerak ke depan. Nomor 3. Perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lain disebut. Jawabannya A. Gaya, B. Gerak, C. Energi atau digravitasi. Jawabannya adalah B. Gerak. Jadi gerak itu perpindahan kedudukan atau perpindahan tempat benda. Benda itu dikatakan bergerak apabila posisi awal dan posisi akhirnya berbeda. Itu namanya benda yang bergerak atau benda yang berpindah tempat. Ada juga bergerak yang tanpa berpindah tempat, tapi yang bergerak adalah organnya. Misalkan kita berdiri terus mulut kita yang bergerak, tapi kan mulut kita berubah posisinya. Nah, seperti itu. Nomor 4. Semakin besar gaya yang diberikan ketika mengayuh sepeda, maka sepeda akan semakin besar gayanya, maka sepeda akan A. Melaju cepat. Nomor 5. Berikut ini yang menunjukkan bahwa gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak adalah A. Buah yang jatuh dari pohonnya, B. Bola yang melambung ketika ditendang ke udara, C. Mobil yang mendadak berhenti karena direm, sepeda yang bergerak lambat karena dicarinya bergelombang. Jawabannya adalah yang mana? Jawabannya yang nih, bola melambung ketika ditendang ke udara. Kalau ini kan gaya gravitasi, dia tidak mempengaruhi benda diam menjadi bergerak ya. Ini kan bola yang melambung ketika ditendang. Kita mengeluarkan gaya dengan menendang bola, maka bola yang awalnya diam akan bergerak. Kalau yang C, mobil mendadak berhenti karena direm, itu berarti benda yang awalnya bergerak menjadi diam. Tuh. Nomor 6. Ini ada gambar sepak bola ya, yang terjadi pada bola ketika dihentikan. Berarti jawabannya apa? Mengalami perubahan dari bergerak menjadi diam. Ya, jawabannya berarti yang mana? A. Belum tentu. Bukan diam ya. B. Mengalami perubahan dari diam menjadi bergerak. C. Akan berubah arah ke belakang. D. Bergerak lebih cepat. Oke, berarti benar. Jawabannya adalah yang A. Mengalami perubahan dari bergerak menjadi diam. Jelas karena dihentikan tadi. Ini dihentikan. Nomor 7. Perubahan yang terjadi pada mobil mainan yang ditarik lurus kemudian dibelokkan. Nah, apabila dibelokkan kan otomatis mobilnya ikut bergerak belok kan, berubah arah. Jadi tidak mungkin mobilnya lurus terus. Jadi jawabannya yang mana? Mobil mainan bergerak dalam menit cepat. Terjadi perubahan dari diam menjadi bergerak. Terjadi perubahan arah pada gerakan mobil mainan. C atau D, benda yang tadinya bergerak menjadi diam. Jawabannya adalah yang C. Karena dibelokkan, berarti otomatis mobilnya mengikuti. Dia berbelok arah. Nomor 8. Peristiwa berikut yang menunjukkan bahwa gaya dapat merubah bentuk benda adalah: seorang anak membuka dan menutup pintu, bukan. B. Bermain sepak bola menendang bola ke arah gawang, bukan. C. Sopir yang memberhentikan kendaraannya, bukan. Ini adalah benda yang bergerak menjadi diam. Yang D. Kaleng yang dipukul akan peok. Lah ini jawabannya D. Karena gaya pukul yang kita lakukan kepada kaleng, awalnya kaleng bentuknya utuh, nanti akan berubah bentuk menjadi peok. Nomor 9. Makin kecil benda yang ditarik atau didorong, berarti gaya yang dikeluarkan semakin apa gayanya? Ya semakin kecil pula. Kan semakin kecil tenaga yang kita keluarkan semakin sedikit. Berarti ya gaya yang kita keluarkan semakin kecil. Semakin besar berarti tenaga yang kita keluarkan juga semakin besar. Seperti itu. Nomor 10. Batu yang diletakkan di ketapel dapat terlontar. Hal ini membuktikan bahwa gaya dapat mempengaruhi benda. Awalnya kan batunya diam menjadi bergerak. Ya, awalnya diam menjadi bergerak. Kan batu awalnya diam, terus ketapelnya dilontarkan, kan batunya akan
Peluncur. Dia berarti bergerak. Nomor 11, sebutkan 4 pengaruh gaya terhadap gerak benda. Oke, Mbak Guru tuliskan. Yang pertama itu adalah benda diam menjadi bergerak. Kemudian yang kedua adalah benda bergerak menjadi diam. Itu contohnya adalah rem sepeda motor karena ada gaya gesek. Kemudian berikutnya adalah benda bergerak semakin cepat atau lambat. Contohnya sangat mengayun sepeda, semakin besar gaya yang kita berikan pada kayuan sepeda kita, maka sepeda akan melaju semakin cepat. Yang terakhir adalah merubah bentuk, bukan merubah bentuk, merubah arah gerak benda. Tadi contohnya di mobil mainan yang ditarik tadi akan berubah arah saat kita menariknya juga berubah arah. Tuh, mata pelajaran IPA telah selesai kita kerjakan. Kita lanjutkan untuk mengerjakan soal berikutnya, yaitu untuk mata pelajaran IPS KD 3.3. Soal nomor 1. Di sini ada data 1 sampai 5. Berdasarkan data di atas, mata pencarian penduduk di daerah pesisir pantai. Kita cek. Petani, masuk di pantai ada pesisir pantai ada petani, mungkin ada. Di Pacitan ada tuh sawah di pinggir pantai, namanya di Pantai Pangasa, itu aja ada. Tapi itu menjadi minoritas ya, karena rata-rata itu di tepi pantai nggak ada yang namanya sawah. Jadi jelas nomor 1 bukan. Jadi jawabannya yang ada nomor 1-nya salah. Petani garam, oke betul. Pekerja perkebunan, bukan. Nelayan, betul. Petani tambak, betul. Jawabannya adalah 2, 4, 5. Mana? 2, 4, 5. Oh, yang C jawabannya. Nomor 2. Berikut ini merupakan jenis mata pencarian penduduk kota adalah A. Karyawan berdagang, buruh pabrik, pekerja jasa. Oh, betul. A. Di kota ya. Kalau yang B kenapa salah, Pak? Karena di kota nggak ada yang jadi petani sama peternak nih. Apalagi buruh tani. Yang C, ini pekerja pekebun, bukan. Apalagi nelayan. Yang D, nelayan, bukan. Bukan. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A. Berdasarkan tabel di bawah, yang termasuk pasangan jenis kegiatan ekonomi dan pengertian yang tepat adalah produksi. Produksi itu kegiatan menghasilkan barang. Berarti produksi nanti judulnya dengan yang B, 1B. Yang distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan barang. Berarti C, 2C. Konsumsi itu dengan kegiatan memakai barang. Berarti 3A. 1B, 2C, 3A. Berarti jawabannya adalah yang D. Nomor 4. Orang yang melakukan kegiatan menyalurkan barang hasil produksi disebut siapa tadi? Ini tadi. Distributor. Kalau produsen itu yang produksi barang, konsumen itu adalah orang yang mengkonsumsi barangnya, distribusi itu kegiatannya. Nah, menyalurkan barang itu namanya ke distribusi lah, orangnya itu disebut distributor. Nomor 5. Kegiatan ekonomi yang menunjukkan pada gambar berikut adalah, ini ada gambar apa? Petani. Nah, petani itu berarti kegiatan ekonominya adalah produksi. Memproduksi barang kan? Bertani menghasilkan produksi barang berupa beras. Nomor 6. Edo menggunakan sepeda ketika berangkat ke sekolah. Kegiatan Edo menggunakan sepeda merupakan contoh kegiatan ekonomi di bidang, kata kuncinya ini, menggunakan. Nah, menggunakan itu adalah kegiatan dari konsumsi. Jadi konsumsi itu adalah kegiatan menggunakan barang atau jasanya. Konsumsi, membeli barang, menggunakan barang itu berarti konsumsi. Nomor 7. Kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi disebut kegiatan D. Industri. Bukan perkebunan, peternakan, apalagi kerajinan. Nomor 8.
Dari tabel berikut pekerjaan yang menghasilkan barang adalah barang ya, karena pekerjaan itu ada yang menghasilkan jasa dan ada yang menghasilkan barang. Dokter ini menghasilkan jasa, petani menghasilkan barang, nelayan menghasilkan barang, peternak menghasilkan barang, polisi menghasilkan jasa, pengrajin menghasilkan barang. Berarti jawabannya adalah 2, 3, 4, 6. Mana nih? 2, 3, 4, 6. Oh, yang C jawabannya. Nomor 9. Sebagian besar pekerjaan masyarakat Indonesia adalah petani, sehingga Indonesia disebut negara karena banyak yang petani. Nama negaranya adalah agraris. Ingat ya, agraris. Kalau Indonesia itu mayoritas luasnya itu adalah lautan, perairan, bukan daratan. Nah, Indonesia disebut sebagai negara maritim. Nah, tapi kalau yang masyarakat Indonesia itu mayoritas pekerjaannya adalah petani, nah Indonesia itu disebut sebagai negara agraris. Nomor 10, kegiatan ekonomi dilakukan seseorang untuk memenuhi apa ekonomi itu? Kan ekonomi itu untuk mencari uang. Nah, untuk memenuhi apa? Kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nomor 11, sebutkan 3 contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa. Oh, ini banyak. Bebas ya anak-anak menjawabnya karena ini 0 poinnya. Jadi ini hanya pertanyaan untuk pengembangan saja, pengembangan diri anak-anak sendiri. Menghasilkan jasa, contohnya tadi polisi, dokter, terus bidan, terus lagi guru, terus apalagi tukang tembel ban, apalagi tukang pangkas rambut. Banyak ya contoh-contohnya ya. Ini terserah anak-anak. Ini soalnya soal pengembangan untuk anak. Jadi nilainya 0, tidak dinilai ya. Oke, soal IPS telah selesai dikerjakan. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal SPDP untuk KD 3.2 dan 3.3. Itu ya. Nomor 1, lagu Yambo Yarambe Yamko berasal dari daerah mana? Yamko Rambe Yamko itu berasal dari daerah A, Papua. Anak-anak silahkan cari informasi tentang macam-macam lagu daerah ya. Jadi setiap daerah itu memiliki lagu daerah masing-masing. Nomor 2, cepat lambatnya lagu ketika dinyanyikan disebut anada, B tempo, C intonasi atau D adento. Jawabannya adalah B tempo. Tempo itu cepat lambatnya lagu, itu namanya tempo. Kalau nada itu tinggi rendahnya lagu, itu namanya nada. Itu ya. Nomor 3, lagu yang bertempo cepat disebut apa? Disebut allegro. C, allegro. Ini bisa anak-anak pelajari di video Pak Guru sebelumnya ada. Nomor 4, syair lagu yang tepat untuk melengkapi lagu di atas adalah, ini ada lagu Kicir-kicir. Kicir-kicir itu lagu dari DKI Jakarta, lagu daerahnya DKI Jakarta. Kicir-kicir, ini lagunya. Maaf, fales lagi. Lanjutannya apa? Lagu lama ya Tuhan dari Jakarta, saya menyanyi ya Tuhan memang sengaja. Nah itu ya, jawabannya berarti yang D. Nomor 5, berdasarkan data di atas yang termasuk unsur utama dalam tari adalah, mana nih unsur utamanya? Panggung, lampu, busana, tata rias, properti. Panggung itu bukan unsur utama karena kita menari tidak melulu harus di panggung. Lampu pun demikian, tidak melulu kita menari harus memakai lampu yang gemerlap-gemerlip, bukan. Tapi menari itu kita harus menggunakan busana tari supaya mempertegas tari yang kita tarikan. Misalkan tari merak itu kan berarti harus memakai kostum merak biar pas. Tata rias properti, berarti jawabannya adalah yang D. Nomor 6, berikut ini yang merupakan contoh tari kreasi baru. Nah,
Ada tari daerah, ada tari kreasi. Tari daerah itu berarti tari murni yang berasal dari setiap daerah. Nah, kalau tari kreasi itu tari daerah yang sudah dikreasikan sedemikian rupa, atau tarian kalau disebutnya tari modern. Nah, jadi tarian masa kini itu loh. Jawabannya yang mana nih yang termasuk tari kreasi baru? Nah, kita cari aja. Tari serimpi itu tari daerah. Golek itu juga tari daerah, berarti bukan. Kalau tari kipas rumpun ini tari daerah, berarti bukan. Jadi jawabannya adalah yang B, tari Manuk Rawe, Garuda Wisnu, dan tari Belibis. Nah, kalau ada soal seperti ini yang penting anak-anak tahu dulu yang namanya lagu daerah. Misalkan nih tari kecak. Tari kecak itu adalah lagu daerah Bali. Nah, golek ada serimpi, tari merak. Jadi kalau sudah ada tahu lagu daerah, berarti kita cari yang mana tidak ada lagu daerahnya. Berarti itu semua tari kreasi baru. Jawabannya adalah yang B. Nomor 7. Tarian di atas berasal dari Aceh. Nama tariannya adalah, nah itu tari apa itu? Aceh. Itu adalah tari Sodati. Ya, tari Sodati. Tari saman dari Aceh, tapi nggak gini formasinya. Kalau tari saman itu duduk berjajar, horizontal, gerakannya cepat, itu tari saman. Kalau tari kipas itu pakai kipas, jadi nggak bawa kipas kok, itu ya. Kalau tari pendet itu cewek biasanya yang menarikan ya, kalau nggak salah seperti itu. Ini namanya tari Sodati ya, dari Aceh. Nomor 8, keterangan gerak tari Apuse yang benar sesuai gambar adalah, nah ini ada gambar nih, gambar, perhatikan kepalanya, perhatikan tangannya, perhatikan kakinya. Oke, kita cocokkan satu persatu gerakannya. Tangan kiri diluruskan ke depan. Masa iya ini ke depan? Kan nggak ada yang ke depan nih, ke samping semua. Berarti jawaban yang A salah. Yang B, kepala menengok ke kanan. Ini kanan Pak. Iya, kalau kita lihat ini kanan, tapi kan dari sisi penarinya, kalau anak-anak praktekkan itu kan menengoknya ke kiri, bukan ke kanan. Berarti jawabannya yang B salah. Yang C, kepala menengok ke kiri bersamaan. Betul. Dengan kaki kiri merapat di samping kaki ini sudah merapat. Betul. Kedua pergelangan tangan ditekuk ke atas. Ini sudah ditekuk ke atas. Berarti jawabannya adalah yang C. Nah yang D Pak, tangan lurus, kanan diluruskan ke depan. Lah ini kan nggak ada yang ke depan toh ya. Berarti ya salah semua. Jawabannya yang benar adalah yang C. Nomor 9. Karya-karya seni yang memiliki ukuran panjang dan lebar disebut karya seni. Hanya memiliki ukuran panjang dan lebar ya. Panjang dan lebar itu berarti karya seni 2 dimensi. Kalau karya seni 3 dimensi itu karya seni yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Contohnya patung. Jadi bisa dilihat dari berbagai macam sisi. Kalau 2 dimensi itu hanya dinikmati dari sisi depan karena hanya memiliki panjang dan lebar saja. Contohnya lukisan. Nah. Nomor 10, kulkas merupakan benda yang berbentuk nih, kulkas nih. Bentuknya ini seperti bangun ruang apa? Kubus. Berarti dia namanya bentuk kubistis. Karena dalam seni itu ada bentuk kubistis, bentuk silindris, dan juga bentuk bebas. Nah, kalau yang bentuknya silindris itu yang melingkar, contohnya kayak bentuk gelas, vas bunga, itu silindris. Kalau kubistis itu bentuknya yang kotak-kotak, contohnya itu kulkas, meja, tuh. Kalau yang bentuknya bebas ya bentuknya ya bebas, nggak berbentuk, nggak tahu bentuknya apa. Contohnya batu. Batu kan meleketot kalau bahasa Pak Guru. Jadi nggak jelas tuh bentuknya. Soal terakhir, jelaskannya dimaksud dengan karya rupa 3 dimensi. Nah, tadi sudah Pak Guru singgung ya. Jadi karya rupa 3 dimensi adalah karya seni yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi.
Nah, itu jawabannya. Oke. Mata pelajaran SPDB sudah selesai, berarti soal untuk yang tema 8 ini sudah selesai, tinggal kita klik kirim. Nah, selesai. Silakan anak-anak lihat skor anak-anak. Berapa skornya? Lihat skornya di sini. Nah, kalau benar semua berarti skornya maksimal adalah 60. Oke. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa terus pantau channel dari Pak Guru supaya anak-anak mendapatkan update dari pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.